Du, 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 du. Oke, kita mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, malam hari ini kita lagi-lagi ngopi di warung kopinya Mamat. Mat kos sekali sekali nampak Mat, dia apa Mat? Mana tahu ada di antara pemirsa itu ada yang punya anak gadis, nah kan? Si Mamat ini lajang, panglatu, panglima lajang tua. Malam hari ini kopinya espresso one shot. Biasanya dikasih gelas bunder, ini dikasih gelas G4. Kenapa? Karena malam Sabtu. Ini belum ada yang nonton, enggak apa-apa. Jadi temannya espresso itu ya biasa air putih. Siapa yang sudah nonton komentar kita mau bahas apa malam ini? Bebas aja lah, ini malam Sabtu kan weekend. Kalau suaranya kurang jelas barangkali dikabari, dikasih tahu di komentar. Bos, bro, wak, li, suaranya kurang jelas gitu misalnya. Kita pakai mic-nya indeks ya. Kita pakai mic-nya indeks. Ini bukan promosi karena memang ini yang paling stabil suaranya dari semua yang sudah tak beli. Enggak tahu ini udah pas belum nih suaranya di sini. Di sini kan aja. Ngadep ke sini. Siapa nih? Ada tiga orang yang nonton, namanya nggak kelihatan. Biasanya muncul si Anu menonton ya, nggak kelihatan. Apa ya? Baik saudara, ini kan sudah masuk hari ke 8, 9, 31, hari keempat masa kampanye pemilu 2024, baik pilpres maupun pileg. Banyak cerita kita temui di lapangan terkait khususnya terkait pileg ya. Kalau pilpres nggak terlalu dibahas orang, apalagi kalau di kampung-kampung pilpres itu nggak terlalu dibahas. Tapi kalau pileg memang agak lebih banyak pembahasannya. Kalau pileg agak lebih rame dia pembahasannya. Sambil ngerokok pun boleh lah. Banyak yang bilang bahwa pemilu 2024 ini nggak serame pemilu sebelumnya. Hingar-bingar wirawirinya caleg juga nggak serame pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pemilu-pemilu sebelumnya itu banyak caleg yang mengadakan sosialisasi, pertemuan-pertemuan, kampanye semi terbuka, kampanye tertutup. Banyak caleg-caleg yang berkeliaran, keluar masuk kampung, keluar masuk warung kopi, keluar masuk perwiritan, keluar masuk organisasi, sekretariat organisasi. Tapi 2024 ini sepi-sepi aja. Bahkan yang namanya baliho spanduk itu sangat terbatas jumlahnya. Kenapa begitu? Itu pertanyaannya. Ini faktor kemarin yang terbuka tertutup itu. Terbuka tertutup itu membuat orang untuk mencaleg itu berpikir dua kali. Kalau sempat tertutup, sudahlah habis. Nggak ada lagi cita mencaleg. Iwan Jonder, selamat malam. Kang Iwan Jonder. Babang, Negeri Lama, selamat malam Babang. Maulana TM, Ritong, assalamualaikum. Syekh. Itu kita lanjut ya. 2024 ini tidak terlalu bergairah karena memang caleg-calegnya juga kemarin banyak yang setengah maju setengah mundur akibat sistem konversi, sistem penetapan perolehan kursi itu proporsional terbuka atau proporsional tertutup itu diputuskan belakangan, sehingga kesimpulan hari ini yang terjadi adalah partai-partai nomor satu diisi orang-orang yang dari awal memang siap untuk bermain, menang, dan nomor dua seterusnya ke bawah itu orang-orang yang hanya melengkapi administrasi, hanya satu dua partai yang mungkin dia punya ambisi untuk dapat 2 kursi. Yang nomor duanya juga masih orang yang cari suara ke bawah. Tapi kalau yang dia hanya target 1 kursi, nomor 2 sampai nomor berikutnya itu nggak bergerak, itu nggak bekerja. Paling ya 1-2 orang. Komarudin Ritonga, Assalamualaikum Bang Komarudin Ritonga. Kenapa bisa nggak menarik gitu?
Itu faktor pertama itu tadi, faktor sistem yang diputuskan oleh MK itu belakangan setelah daftar caleg diumumkan oleh KPU, soal terbuka tertutup. Yang kedua, bertahun-tahun masyarakat ini ikut pemilu, tapi nggak merasakan manfaatnya. Mereka punya orang yang didudukkannya di gedung DPRD, nggak merasakan manfaatnya mereka punya wakil. Karena memang sejak 2014 ya orang sudah mulai nyoblos itu pakai uang. Orang sudah mulai nyoblos pakai uang. NPWP itu mulai diviralkan kan 2014. Sejak orang milih itu gara-gara uang, si anggota DPRD semakin nggak peduli dengan masyarakat pemilihnya kalau sudah membayar, dan masyarakat hari ini sudah nggak menganggap pemilu itu menjadi penting lagi. Jadi pembahasan tentang pemilu nggak lagi dibahas di perbincangan orang tetangga gitu, dalam di perbincangan keseharian nggak lagi dibahas. Mereka hanya menunggu tim sukses yang datang ngutip KTP, kemudian menjanjikan uang. Saya mau ingatkan begini ya, kawan-kawan, bahwa money politik itu sudah jelas dalam undang-undang pemilu itu dilarang. Yang terbukti nanti melakukan money politik, hukumannya jelas, sanksinya jelas. Nah, buat kawan-kawan hari ini yang mencaleg, tolong jangan jebak masyarakat. Yang mencaleg dan kemudian nanti rencananya membayar suara masyarakat, tolonglah masyarakat itu jangan dijebak. Karena begini, yang terjadi di masyarakat itu kan ada orang yang hari ini ngumpuli KTP. Nah, ngumpuli KTP itu kan baru terjadi sejak 2019 sama 2024. 2014 itu belum terjadi. 2019, 2024, kemudian pilkada kemarin. Itu mulai terjadi, ada tim sukses yang ngumpuli KTP. Orang pasti kan, kita kan nanya gitu ya, loh, KTP untuk apa? Untuk pendataan katanya. Pendataan apa? Pendaftaran calon pendukung. Loh, balihonya belum ada, spanduknya belum ada, tapi sudah ada orang-orang yang ditunjuk oleh caleg untuk jadi tim sukses yang tugasnya ngumpuli KTP. Pertama, kalau dia sudah melakukan pengutipan KTP, dipastikan dia akan melakukan money politik. Dia pasti menjanjikan satu KTP itu berapa duit. Ada 150, ada yang 200.000. Berarti indikasi akan terjadinya money politik pada pemilu 2024 itu sudah jelas nampak di depan mata, dibuktikan dengan adanya orang-orang yang hari ini bertugas ngutipin KTP. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang tidak baik untuk demokrasi. Yang baik itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau kita sudah cerita money politik, ini berarti suara rakyat akan dibayar, suara masyarakat akan dibayar tanpa ada tanggung jawab dari calon anggota DPR yang dipilih, sekalipun dia nggak tahu menang atau kalah. Tapi kalaupun menang, karena memang prosesnya ada proses beli suara masyarakat, dipastikan dia tidak akan menjalankan tanggung jawabnya. Karena sudah menjadi informasi umum bahwa suaramu sudah tak bayar. Nah, ini yang saya mau soroti hari ini, kawan-kawan yang hari ini ditunjuk sebagai tim sukses yang tugasnya ngutipin KTP. Anda adalah baris terdepan yang berdosa, baris terdepan yang bertanggung jawab atas tidak terciptanya pemilu yang berkualitas. Karena kita lihat caleg tidak membekali tim-tim sukses ini dengan profil calegnya, dengan biodata, biografi calegnya. Dia cuma menyampaikan kita nanti 200. Kalau nanti dapat tandeman kita jadinya 300. Nah, si pencari KTP juga karena dia dapat uang jalan, dia kutip itu KTP. Satu KTP misalnya ada yang 20.000, ada yang 30.000, ngumpulin 30 KTP dapat uang jalan sekian ratus ribu. Dijadikannya semacam katakanlah uang masuk. Tapi yang perlu kita cermati dari situ adalah bahwa ini adalah indikasi akan terjadinya money politik. Ketika orang sudah ngutipin KTP, tim sukses sudah ngutipin KTP, ini berarti akan ada transaksi suara yang akan dijalankan oleh si caleg pada saat hari pemilu. Kita mintalah kepada Bawaslu,
kepada Bawaslu yang tentu punya struktur pengawasan sampai dengan ke tingkat daerah. Tolong terkait dengan tim sukses caleg yang ngumpulin KTP ini diberikan perhatian lebih. Kenapa? Karena memang ini adalah cikal bakal terjadinya money politik. Kalau nggak ada urusan bayar membayar, nggak mungkin tim sukses itu ngumpulin KTP. Karena kalimat yang keluar juga dari keseharian mereka itu, satu KTP berapa duit? 150. Oh, si anu 200. Ya udah kami 200 juga. Ya itu tanda bahwa ini akan segera terjadi yang namanya money politik pada kontestasi pemilu 2024. Tanda-tanda awalnya sudah ada. Itu yang pertama. Adanya tim sukses yang ngumpulin KTP. Yang kedua, yang kelihatan bahwa yang ngumpulin KTP itu adalah tim suksesnya caleg-caleg yang secara umum dilihat sebagai caleg-caleg yang punya uang. Ada dia tukang sawit, punya RAM, ada dia punya pabrik, ada dia kebunnya lebar. Nah, caleg-caleg yang begitu yang hari ini memerintahkan tim suksesnya untuk ngumpulin KTP. Caleg-caleg yang tidak begitu, kayak saya misalnya gitu, saya nggak pakai itu, saya nggak ngumpulin KTP. Buat apa? Karena saya nggak mau beli suara masyarakat. Saya nggak perlu pendataan dari tim sukses, KTP-nya satu sekian, satu orang sekian. Enggak. Kalau memang mereka kenal, mereka paham dengan bagaimana saya selama ini, mereka percaya mereka percaya mau nitipkan suaranya, ya monggo aja dicoblos, kita ketemu ngobrol, nggak ada pendataan. Gitu, itu bedanya tak kira. Itu bedanya yang bakal yang bakal tanda-tanda akan terjadinya pemilu dengan praktek money politik. Adanya tim sukses yang ngumpulin KTP. Jadi kawan-kawan yang ngumpulin KTP juga hati-hati lah. Hati-hati, coba dibuka ini. Coba dibuka wawasannya, dibuka cara berpikirnya. Jangan Anda menjadi orang di barisan terdepan yang merusak demokrasi di Republik ini sehingga terpilih orang-orang yang membeli suara masyarakat, terpilih orang-orang yang tidak lagi bertanggung jawab mewakili suara masyarakat, sehingga dipilih orang-orang yang hanya mengejar kursi DPRD untuk kepentingan menyelamatkan hartanya, kepentingan menyelamatkan asetnya, sehingga suara-suara masyarakat, aspirasi masyarakat terabaikan. Hanya satu dari seribuan barangkali, nggak ada sih risetnya, satu dari seribuan anggota DPRD yang menang karena uang, tapi tetap perhatian kepada konstituennya. KTP saya boleh dikumpulkan Lur, tapi bayar 100 juta karena untuk 5 tahun. Nah, kalau masyarakatnya cerdas, Bro Raja Rimba Channel, kalau masyarakatnya cerdas, dia pasti akan pasang tarif setinggi-tingginya kayak Bro itu. Iya, kalau masyarakat cerdas, oke ambil KTP ku, dataku, tapi 100 juta ya, dan itu dibayar sekarang. Nah, itu baru cerdas. Ini masyarakat kita ini kan ya, kita tidak menyalahkan karena memang tuntutan tekanan ekonomi itu, beban ekonomi hari ini terlalu berat, sehingga duit 100.000, 200.000 hari ini itu sangat berarti. Apalagi harga-harga sekarang naik kan, beras naik, minyak naik, jadi mungkin duit 200.000 menjadi berharga untuk 2-3 hari. Masalahnya orang yang ngumpulin KTP itu tidak menjelaskan pemilu itu untuk apa, dan sosialisasi dari partai politik juga hari ini tentang pentingnya pemilu itu juga kurang. Sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pemilu itu juga kurang. Biar untuk modal agar enggak menjadi susah. Aduh, susah kita kalau apa, Bro Raja Rimba Channel, susah kita kalau susah kita kalau mencoba idealis sebenarnya di tengah-tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kayak begini. Ini tanggung jawab pemerintah yang banyak terabaikan, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu sama sekali tidak dilakukan. Majunya kesejahteraan umum itu terbukti diabaikan dengan tidak adanya program-program pemerintah yang menyentuh langsung kepada kehidupan ekonomi masyarakat. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari ini pendidikan jadi komoditas, pendidikan itu jadi bisnis. Bahkan guru-guru juga banyak yang ngajar itu hanya sebagai profesi itu melepasi kewajiban, bukan pengabdian kepada negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mereka juga jadi guru bayar, seperti P3K kan ada yang bayar sampai 85 juta gitu.
Dari awal mereka sudah dibebani. Nanti jadi guru mau jadi kepala sekolah bayar lagi. Kalau nggak bayar pindah bayar, nggak pindah bayar. Belum lagi ada beban-beban lain yang memang dibebankan ke mereka, sehingga tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa itu enggak terjadi. Nah, kita kembali ke soal pemilu legislatif. Harusnya Pak penyelenggara, baik dia Bawaslu maupun KPU, itu lebih rajin melakukan sosialisasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait dengan pemilu ini, apa sebenarnya esensi dari pemilu ini. Terus masyarakat sebenarnya ada di posisi mana ketika berpemilu digelar. Nah, Panwaslu juga, tapi khusus tentang Bawaslu lah, cobalah dideteksi itu ke bawah. Hari ini kan di bawah sudah banyak itu orang-orang yang hari ini ngutipin KTP. Cari tahu ngutipin KTP buat apa? Pasti buat bayar, buat transaksi bayar membayar di sana. Bila perlu kalau libatkan polisi, tangkap itu yang dari awal sudah melakukan upaya transaksi bayar membayar, biar pemilu ini bisa menghasilkan anggota DPR, anggota legislatif yang benar-benar aspiratif, benar-benar mewakili masyarakat, bukan karena dia punya uang, tapi karena dia punya kapasitas, karena dia punya kemampuan. Dan masyarakat juga harus lebih cerdas lah. Kalaupun keadaannya sudah seperti ini, tidak bisa dicoba diperbaiki lagi, mungkin waktunya butuh waktu lama. Kalaupun ada yang bagi duit, ambil duitnya, jangan pilih. Itu cara masyarakat cerdas memberikan pelajaran kepada calon anggota legislatif yang culas. Yaitu cara masyarakat yang cerdas memberikan pelajaran kepada calon anggota legislatif yang culas. Ambil duitnya, jangan pernah pilih orangnya. Ambil duitnya, jangan pernah pilih orangnya. Ya kalau TS-nya pasti sudah dapat duit duluan. Kita punya suara itu berharga, sangat-sangat berharga. Satu suara kita sangat menentukan arah masa depan kebijakan daerah maupun negara 5 tahun ke depan. Jadi itu harus menjadi perhatian kepada seluruh komponen bangsa, komponen masyarakat, agar tercipta pemilu yang benar-benar ideal gitu kan, pemilu yang bersih, menghadirkan calon-calon wakil rakyat yang capable gitu ya, capable yang aspiratif. Baik, tidak panjang, kita masih singkat saja, ini 17 menit karena yang komentar juga terbatas. Liang Sisonduk Eknatar, selamat Bogor apa Bekasi ya? Selamat malam Alkasam Distro, selamat malam Alfik Sagian, assalamualaikum, selamat malam Pik Pak Julham Mirianto, Agugu Pani, Ajamu, apa kabar? Ya, tak kira itu dulu, nanti kawan-kawan bisa lihat dari awal, kemudian nanti boleh komentar. Besok rencana juga sore mau coba live streaming lagi, kita materinya mau apa. Tadi jadi habit pesta tahunan Mas, lumayan masyarakatnya pura-pura lugu dan dikutip KTP nih. Siap dan Bogor, siap dari Bogor, siap. Irfan Hidayat ini teman-teman sekolah di Semea Negeri, ini alumni Semea Negeri. Irfan Hidayat itu alumni 97, saya 96. Iya, Pung Warsito, jadi habit itu kebiasaan ya, pesta tahunan. Masalahnya kita kan punya tanggung jawab moral untuk memastikan pemilu yang sakral itu menghasilkan calon anggota legislatif yang aspiratif lah, yang jangan yang dia jadi anggota DPR karena hartanya sudah banyak tinggal cari tahta gitu, jangan jadi anggota DPR karena ada asetnya yang sebenarnya agak-agak ilegal, harus di backup biar nggak disentuh sama hukum. Jangan dia jadi anggota DPR karena kebunnya lebar, nanti takut bermasalah, biar gampang urusan. Jangan yang begitu-begitulah. Jangan yang terpilih anggota-anggota yang hanya menyelamatkan asetnya sendiri, kepentingannya sendiri. Tapi harus terpilih anggota DPR yang bisa mewakili aspirasi masyarakat. Karena duit yang dikelola oleh pemerintah itu kan duitnya negara, duit negara itu duitnya rakyat, sehingga rakyat berkesempatan diwakili oleh orang-orang yang memang capable, yang mewakili rakyat itu. Saya kira itu ya yang penting untuk dipikirkan bersama. Hindarilah money politik, hindari politik uang. Nah, kalaupun ada yang cari makan dari kontestasi ini, cari makan dia jadi tim sukses lah, jadi konsultan. Kerjakan profesimu itu, tapi jangan celakai bangsa ini dengan menjerumuskan masyarakat pada pemilu berpraktek uang, yang itu bisa membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak-haknya atas pelayanan pemerintah di Republik ini. Tak kira demikian. Ada Emma Wibasari, selamat malam. Kawanku Rudi Foros juga selamat malam.
kita sudah 20 menit. Saya kira ini live streamnya kita sudah dulu untuk sementara, besok kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat kan, Mak? Rokok dulu. Bentar lah, masih baru nonton. Ngopi lagi nih. Apa ini, Pung? Sampai di sini tadi ngapain ya kan? Tadi teringat beberapa hari perjalanan di kampung-kampung itu kan, kok banyak tim sukses ngutipin KTP. Padahal dengan adanya tim sukses yang ngutipin KTP itu adalah indikasi awal bakal terjadi money politik. Nggak mungkin polisi nggak tahu, tiap desa ada Babin Kamtipmas, nggak ada pengawas, ada tiap kecamatan ada Panwascam. Nggak mungkin para penyelenggara ini nggak tahu. Inilah tanda-tanda awal bahwa akan terjadi money politik. Dan money politik itu dilarang di undang-undang pemilu. Kita mencoba menegur mereka. Paling ya dapat apa namanya, dapat ejekannya, bulinya itu, alah karena kau nggak punya duit itu makanya kau nggak setuju dengan money politik. Paling kayak begitu kan. Bukan itu masalahnya. Ini yang mau dikerjakan adalah kerja-kerja perwujudan Pancasila. Pancasila itu tidak mengajarkan suap menyuap. Pancasila itu tidak mengarahkan jual beli jabatan, tidak mengarahkan jual beli suara. Yuk kita berpolitik secara konstitusional gitu, secara regulatif gitu, secara aturan gitu kan. Jangan diajarkan masyarakat untuk jadi pengemis, peminta-minta. Gitu-gitu lah. Tak kira udah ya. Tadi sudah ditutup, cuma belum ngerokok. Sekarang ngerokok. Baik, selamat malam.